Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama dengan saya, Abdul, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Senin 9 Mei 2022. TVR 17 kali ini diawali dengan DPR RI mendorong agar Perum Bulog berperan lebih aktif dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Indonesia. Selain itu, distribusi pangan juga harus merata hingga ke daerah. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Bulog, untuk dapat mengatur dan mengawasi distribusi bahan makanan pokok di seluruh daerah di Indonesia. Pada kunjungan tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Franciscus Lema menekankan agar Bulog dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga bahan pokok selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Peran Bulog dan juga yang lainnya terkait dengan pangan ini kan kata kuncinya ini menjamin ketersediaan, yang kedua kelancaran distribusinya, dan yang ketiga itu adalah stabilitas harga, Pak. Sementara de facto atau secara realitas faktual kita lihat ketika barang-barang ini bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kerap kali ada permainan spekulan dan Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Alin Mus, menambahkan, kesulitan dalam proses distribusi juga dapat berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok, seperti contohnya harga minyak goreng curah di Kendari yang mencapai angka Rp25.000 per liternya. Saya tidak tahu ya bagaimana cara pemerintah untuk bisa memberikan satu pemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat, tapi juga tidak hanya memberikan wacana seperti itu, tapi memikirkan bahwa Indonesia ini berpulau-pulau, tidak di satu dataran saja, makanya mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dengan baik dan tidak ada kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini hubungan antar Indonesia dengan negara Slovakia ini telah lama terjalin. Namun, BKSAP DPR RI mendorong agar ada peningkatan kerjasama bilateral, mengingat ini masih banyaknya aspek ekonomi dan juga pariwisata yang masih bisa ditingkatkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menekankan pentingnya mewujudkan kerjasama dengan negara Slovakia di berbagai sektor bidang. Mengingat pentingnya kerjasama bilateral ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Usai menerima kunjungan Wakil Menteri Slovakia Martin Klus, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, posisi penting Slovakia yang berada di jantung Eropa sehingga menghubungkan benua biru dari berbagai arah dan dalam konteks ekonomi atau perdagangan internasional dengan Indonesia, negara tersebut menarik untuk diwujudkan kerjasama di berbagai sektor bidang. Nah, kerjasama tadi tentu dari dua belah pihak mengeksplor, memberikan masukan, memberikan ide-ide untuk hal konkret. Pertama, tentang hubungan perdagangan. Seperti kita ketahui, kita Indonesia memiliki kelapa sawit yang luar biasa. Renewable energy mereka sangat butuh itu juga untuk biofuel. Yang kedua, kita memiliki berbagai komoditas yang mereka butuhkan, yang memang mereka sampaikan mereka sangat memerlukan. Tapi kita juga memerlukan berbagai hal yang hubungannya dengan teknologi, pertahanan, defense, yang hubungannya juga dengan green energy. Mereka memiliki energi renewable yang luar biasa teknologinya. Nah, tentu kerjasama itu juga kita akan dorong ke depannya. Nah, di samping itu memang kita ketahui kunjungan ini merupakan kunjungan yang saya pikir luar biasa ya, karena mereka ingin mengetahui betul parlemen kita juga dari pihak eksekutif sudah bertemu dari Kementerian Luar Negeri, mereka akan berkunjung juga ke Bali. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, ini masih dari BKSAP DPR RI. Kali ini Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia dalam menjembatani penyelesaian konflik di Myanmar. Usai menerima kunjungan dari Ketua Misi Perdamaian Myanmar dari Kedutaan Inggris. Februari 2021 lalu, militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar. Ribuan orang telah kehilangan nyawa sejak kudeta tersebut.
Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI menekankan pentingnya peran Indonesia dalam kemajuan penyelesaian kasus di Myanmar. Semua pihak yang terlibat konflik di Myanmar sebaiknya segera duduk bersama menyelesaikan konflik. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI usai menerima Head of Mission Kedutaan Inggris untuk Myanmar, Pete Howlett, Ketua BKSAP DPR RI, Fadlizon menyampaikan, penyelesaian konflik harus secepatnya agar kondisi Myanmar kembali stabil. Konflik di Myanmar merupakan satu langkah mundur dari demokrasi. BKSAP DPR RI juga aktif melakukan engagement dan diskusi dengan CRPH. Jadi mereka sekarang mempunyai parlemen di pengasingan semacam itu. Dan juga ada pemerintahan yang juga berada di pengasingan. Jadi kita sangat mendukung bahwa semua pihak yang terlibat di sini, baik itu militer, junta militer, ada CRPH, ada NUG, dan juga dari pihak Aung San Suu Kyi bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar sehingga terjadi kestabilan di sana dan tidak merugikan juga negara-negara di kawasan, dalam hal ini di kawasan ASEAN. Tahun lalu, delegasi ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar datang ke konferensi di Jakarta dan menghasilkan 5 poin konsensus. Menurut Fadli, dengan menjadi ketua ASEAN di tahun 2023, Indonesia perlu mengangkat kembali isu Myanmar untuk mencapai kemajuan dalam penyelesaian konflik Myanmar. Ken dan Acul, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, gagalnya tumbuh kembang pada anak atau stunting masih cukup tinggi di Indonesia. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 17, angka stunting atau gagal tumbuhnya kembang pada anak masih cukup tinggi nih di Indonesia. Anggota DPR RI mendesak pemerintah punya strategi ekstra dalam upaya mencegah stunting di Indonesia. Selengkapnya, mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Menurut Kementerian Kesehatan, 1 dari 3 balita di Indonesia menderita stunting. Sebagai dampak kurang gizi pada balita yang mencapai 24,4%, angka stunting Indonesia telah melampaui batas yang ditetapkan WHO, yakni sebesar 20%. Stunting juga masih menjadi salah satu momok bagi bonus demografi Indonesia.
Tingginya persentase balita penderita stunting di Indonesia dikhawatirkan mempengaruhi masa depan generasi muda Indonesia yang kelak akan menjadi tenaga produktif dalam masa kemasan bonus demografi tersebut. Dikutip dari stunting.go.id, angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,75%, menjadi 26,92% dibandingkan dengan tahun 2019. Pemerintah sendiri telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Presiden Joko Widodo meminta agar angka stunting dapat diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Kondisi stunting di sejumlah daerah di Indonesia ikut menjadi perhatian Komisi 9 DPR RI saat berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Komisi 9 DPR RI prihatin dengan angka stunting yang masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah. Gorontalo ini daerah perikanan, ya kan, mestinya proteinnya sangat tinggi di sini. Kemudian juga dari segi makanan, karbohidratnya kan juga banyak. Jagung sini nomor 1. Mestinya, ya kan, dari segi kesediaan alam tidak menjadi masalah. Mungkin yang menjadi masalah pola hidup atau pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. Karena di sini juga tadi anemia masih sangat tinggi. Ini menurut saya perlu ada penyuluhan yang intensif. Nah, pemerintah kan sudah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 mengenai percepatan penanganan stunting. Oleh karena itu perlu ada kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan memperkuat penyuluhan di tingkat yang paling bawah. Sementara itu, melihat angka prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara yang tinggi, yakni 29,5%, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah daerah dan lembaga terkait segera mencari solusi terhadap permasalahan stunting di Maluku Utara, terutama di Pulau Taliabu sebagai tempat penyebaran kasus stunting tertinggi. Anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto mengatakan, kemiskinan masih menjadi penyebab utama tingginya kasus stunting di Maluku Utara. Harus ada pendidikan atau pengawasan atau pemberian ilmu pengetahuan oleh para pendamping KB kepada masyarakat yang pada umumnya masih awam terhadap pemberian makanan-makanan yang bagus, yang gizinya cukup untuk anak-anaknya atau bayinya. Dan kemudian juga saya berharap supaya biskuit untuk bayi stunting atau biskuit untuk pengganti ASI ibu itu bisa diberikan kepada anak-anak stunting tersebut terutamanya. Usai melihat langsung penanganan stunting di sejumlah daerah, Komisi 9 DPR RI menegaskan, program penurunan stunting harus melibatkan seluruh stakeholders, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga pihak swasta. Kontrol dan pengawasan terhadap jalannya program harus diperketat agar program penurunan stunting tepat sasaran. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI di Senayan, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, BKKBN juga bekerja sama dengan perguruan tinggi agar mahasiswa bisa turut membantu sosialisasi penurunan stunting ke masyarakat. Hasto menegaskan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting harus dikawal agar penggunaan anggaran efektif dan efisien. Karena anggaran banyak yang dilaksanakan melalui DAK dan kalau di BKKB namanya DAK dan BUKB, tentu di lainnya juga ada banyak yang melalui DAK, maka pengawalan, verifikasi, evaluasi di tingkat kabupaten ini menjadi satu hal yang sangat penting, mulai dari tingkat kelurahan, desa sampai kecamatan dan kabupaten. Ini saya kira fokus yang harus penting untuk dikawal bersama. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta pemerintah menyusun program yang terstruktur untuk mencegah terjadinya stunting. Irma juga menekankan anggaran program harus jelas dan terukur karena faktanya masih ada kesimpangsiuran data di lapangan terkait penerimaan bantuan suplemen makanan tambahan. Saya juga nggak ingin ketika nanti turun ke pemerintah daerah, pendistribusiannya dan pelaksanaan programnya juga nggak tepat. Gitu. Nah ini ya siapa yang mengawasi? Kalau anggarannya bisa diawasi oleh BPK, tetapi pendistribusiannya, kemudian capaian yang sudah dicapai istilahnya kan
kepada publik, kepada masyarakat itu seperti apa. Komisi 9 DPR RI berkomitmen menekan angka prevalensi stunting sebab masalah ini merupakan masalah bersama dan ancaman bagi anak-anak Indonesia, terutama masa depan generasi emas Indonesia agar nantinya mampu bersaing di mata dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota Komisi 10 DPR RI ini soal kesiapan Indonesia dalam penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022, tetap di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, pemirsa, kembali lagi di TVR 17. Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa Indonesia ini telah bersedia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games, menggantikan Vietnam yang mundur sebagai tuan rumah di tahun ini. Berikut kita simak wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI soal bagaimana nih kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022. Berikut ini. Baik pemirsa, seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintah telah resmi mengumumkan bahwa di tahun 2022 ini atau pada bulan Juli mendatang, Indonesia telah resmi menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Nah, untuk membahas terkait dengan persiapan dan kesiapan apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun bagi para atletnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Baik Bapak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, Indonesia ini akhirnya Pak kembali lagi mengadakan event berkelas internasional ya Pak ya, ibarat kata lebih dari nasional. Nah, kira-kira apa saja Pak yang perlu dipersiapkan baik dari pemerintahnya atau dari atlet-atletnya sendiri Pak? Jadi ini kabar gembira ya. Jadi Pak Menteri juga belum menyampaikan ke Komisi 10 dan kita memang kecewa kemarin SEA Games di Filipina itu ternyata yang disabilitas tidak bisa berlaga. Dan ini ternyata ketika dialihkan ke Vietnam, kemudian tidak jadi, ada banyak kendala. Ini kesempatan dan peluang dan saya salut, terima kasih, apresiasi kepada Pak Menteri Zainuddin Amali yang langsung mengambil peluang ini. Saya kira ini bukan sebuah sesuatu yang membebani karena ini peluang ya, dan kita harus membuktikan juga
kepada dunia internasional, karena di Olimpik saja misalnya di Jepang, kita ini kan nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang penyandang disabilitas ini malah mengibarkan bendera merah putih. Jadi sudah banyak yang terbukti bahwa kaum disabilitas kita itu banyak berprestasi. Tetapi sementara ini di Undang-Undang lama, Undang-Undang SKN, Undang-Undang 5 2003 itu masih belum mengakomodasi terlalu banyak atau memperhatikan mereka. Nah, Undang-Undang keolahragaan yang belum mendapatkan nomor dan mudah-mudahan segera untuk diundangkan sehingga ini segera berlaku. Itu perhatian di undang-undang ini kepada kaum disabilitas ini sangat bagus karena disesuaikan dengan Undang-Undang 16 tahun 2000, Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan kita tahu bahwa di beberapa event internasional itu kita banyak berprestasi, itu dari segi prestasi. Kemudian yang kedua, kalau fasilitas, kita tahu kalau memang yang ditunjuk adalah Jawa Tengah dan Jawa Tengah adalah di Surakarta, itu pelatnas penyandang disabilitas itu pusatnya memang di Surakarta. Dan sangat memungkinkan satu dari venue, kemudian juga infrastruktur lain seperti rumah sakit segala macam itu juga kita kenal bahwa penyandang disabilitas punya rumah sakit yang representatif ya di Solo, di Surakarta itu. Sehingga mudah-mudahan ini mendorong untuk atlet kaum disabilitas untuk berprestasi dan kita menunjukkan kepada dunia bahwa kaum disabilitas dari Indonesia bisa berprestasi di ajang internasional. Berarti targetnya mungkin bisa juara umum kali ya Pak ya? Ya mudah-mudahan, amin. Kita belum tahu petanya, tetapi dari beberapa event, multi-event tingkat internasional, kita ini selalu leading. Jadi banyaklah saya kira, baik itu bulu tangkis, tenis meja, berenang dan sebagainya. Ini kaum disabilitas ini jago, kita ini champion. Sekali lagi selamat juga buat kaum disabilitas, termasuk ini berita gembira juga karena undang-undang yang baru mengakomodasi nanti NPC, National Paralympic Committee, itu mendapatkan porsi yang luar biasa sama dengan KOI-KONI sebagaimana sebelumnya kita banyak memperhatikan hanya itu, tetapi kaum disabilitas tidak, dan sekarang kita membuktikan. Dan selamat buat Pak Menteri yang sudah menyanggupi kita jadi tuan rumah. Berarti tidak hanya sarana prasarana yang perlu disiapkan, ternyata RUU keolahragaan dari segi regulasi pun sudah disiapkan untuk para kaum disabilitas ya Pak ya? Ya betul, jadi selamat sekali lagi, mudah-mudahan ini praktek undang-undang keolahragaan terutama diterapkan di kaum disabilitas. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih atas waktunya Pak. Ya itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Sekian pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Ya pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda sesaat lagi. Tetap di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Uki dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas headline media online hari ini yang kali ini membahas soal Indonesia jajaki industri nanoteknologi milik Iran. Nah ini kalau kita bisa lihat bersama nih pemirsa bahwa sudah ada beberapa media Indonesia tengah serius menjajaki kerjasama berbasis teknologi nano dengan Iran yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Diketahui saat ini Iran merupakan negara keempat di dunia yang dikenal sebagai penghasil teknologi nano dan Iran siap bekerja sama dengan Indonesia khususnya. Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel baru-baru ini langsung menemui Komite Inovasi Teknologi Nano Iran di Teheran untuk melihat langsung perkembangan produk teknologi nano yang sudah dikembangkan di negara itu. Terus di sini disebutkan di antaranya pemirsa produk nano yang berfokus pada ketahanan pangan energi serta industri. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suprawoto juga melihat bahwa dengan hadirnya teknologi nano ini dapat mengurangi persoalan seperti lingkungan hidup dan juga bisa meningkatkan sumber daya alam yang lebih baik lagi. Dan Sugeng pun menegaskan Indonesia siap untuk membentuk komite bersama untuk merealisasikan kerjasama pengembangan teknologi nano khususnya dengan Iran. Yang juga menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa adalah kasus hepatitis misterius yang dimana di sini banyak sekali disebutkan bahwa menyerang anak-anak. Lantas bagaimana nih tanggapan dari anggota DPR RI menanggapinya? Dan dilansiri kalau misalnya kita bisa melihat di beberapa media ini ada beberapa sebutan bahwa anggota komisi dari 9 DPR RI Neti Prasetyani mendesak pemerintah memperkuat penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait dengan kasus hepatitis misterius yang saat ini sedang marak sekali muncul di Indonesia. Dan Neti pun mengingatkan agar pemerintah jangan sampai salah langkah menangani penyakit ini dan ia pun meminta agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi seperti menyiapkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris juga meminta bahwa pemerintah harus melalui Kementerian Kesehatan harus memonitori potensi kemunculan kasus-kasus baru dengan cepat. Disebutkan juga bahwa ini Charles pun juga meminta pemerintah segera menentukan protokol penanganan pasien untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat hepatitis akut misterius ini. Charles pun kemudian menyoroti fakta ilmiah terkait dengan hepatitis akut misterius yang hingga kini masih belum diketahui. Di sini disebutkan ia mendorong Kemenkes membuka komunikasi dengan otoritas kesehatan internasional termasuk Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Charles pun berharap bahwa pemerintah memiliki pola komunikasi publik yang baik kepada masyarakat untuk guna menghindari kepanikan dan penyebaran disinformasi. Ia menyinggung informasi berita bohong atau hoax soal hepatitis misterius ini yang belakangan dikaitkan dengan vaksinasi COVID-19. Dan jika kita sudah membahas terkait dengan ini, maka itu dia dua isu utama yang hari ini banyak sekali disoroti media nasional hari ini. Soal kerjasama teknologi nano dengan Iran, juga soal hepatitis misterius. Dan saya Anggun Oktarini kembalikan ke rekan Uki. Ya pemirsa, terima kasih rekan Anggun yang tadi telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini terkait dengan kerjasama teknologi nano dengan Iran dan juga terkait dengan hepatitis misterius. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Pastikan jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 ini masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Suki Abdul beserta segenap kru TVR yang bertugas mengucapkan undur diri. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan